Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Aulia Rahab, NIM 03011821116, semester 5, jurusan PAI 1, mata kuliah strategi pembelajaran Al-Quran Hadis, dosen pengampu yaitu Ibunda Dr. Anda Arlina Sirait, MPD. Sebelumnya saya mohon izin kepada Ibu dosen pengampu mata kuliah strategi pembelajaran Al-Quran Hadis yaitu Ibunda Dr. Anda Arlina Sirait, MPD, dan yang saya sayangi yaitu rekan-rekan semua yaitu mahasiswa PAI 1 semester 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan menjelaskan pembelajaran yaitu menggunakan video ini yang materi saya yaitu kuteguhkan imanku dengan ibadah, dimana materi ini itu adalah terdapat di kelas 7 materi madrasah bab 3 kuteguhkan imanku dengan ibadah, dimana kita ketahui menggunakan strategi pembelajaran. Saya menggunakan strategi pembelajaran everyone is a teacher here. Mengapa saya menggunakan strategi ini? Karena strategi ini rasa saya membuat peserta didik itu menjadi lebih aktif, karena everyone is a teacher here ini adalah strategi pembelajaran setiap orang adalah guru. Jadi setiap peserta didik adalah guru pengajar yang akan nanti menyampaikan materi di depan kelas. Jadi dimana nantinya peserta didik akan diperintahkan oleh guru menuliskan pertanyaan di kertas, lalu pertanyaan-pertanyaan tersebut diberi ke peserta didik yang lainnya. Kemudian guru tersebut menunjuk salah satu peserta didik dan membacakan pertanyaannya, lalu peserta didik itu yang akan menjelaskannya apa jawaban dari pertanyaan tersebut. Kembali ke materi saya yaitu keteguhkan imanku dengan ibadahku. Jadi di sini peserta didik mampu menjelaskan apa sih keteguhkan imanku dengan ibadahku ini. Pertama, berbicara masalah keimanan. Keimanan itu tidak bisa terlepas dari ibadah. Mengapa? Karena ibadah itu adalah aktualisasi dari keimanan. Dan keimanan dapat menjadi sempurna dengan pelaksanaan ibadah, karena ibadah adalah buah keimanan. Banyak orang berpikir bahwa beribadah itu adalah melaksanakan sholat, puasa, menunaikan zakat, dan melaksanakan ibadah haji. Menurut orang itu saja yang dinamakan ibadah. Tetapi perlu diketahui bahwasanya itu tidak hanya itu saja yang dinamakan ibadah, tetapi yang dinamakan ibadah itu adalah saat seorang melaksanakan aktivitas dan Allah ridho terhadapnya, maka itu juga dapat disebut sebagai ibadah. Sehingga ibadah tidak hanya meliputi perbuatan yang syarat dan rukunnya sudah ditentukan syar'i, yang kita dapat menyebutnya sebagai ibadah mahdoh, melainkan ada pula perbuatan yang syarat dan rukunnya tidak ditentukan syar'i, yang kita dapat menyebutnya dengan ibadah ghairu mahdoh. Apa sih ibadah mahdoh? Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disebut dengan hablum minallah. Contohnya yang tadi, puasa, zakat, sholat, dan haji. Sedangkan ibadah ghairu mahdoh yang syarat dan rukunnya tidak ditentukan syar'i, yang kita dapat menyebutnya dengan ibadah ghairu mahdoh. Bisa contohnya itu yaitu jual beli, pokoknya dia hubungan dengan manusia, muamalah. Adapun keimanan adalah hal yang paling utama dalam kehidupan manusia. Mengapa? Karena pelaksanaan ibadah yang luar biasa tidak akan ada nilainya tanpa didasari dengan keimanan. Jadi ibadah yang tidak didasari dengan keimanan itu tidak akan ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang pertama itu adanya mutiara iman dalam diri manusia. Iman dalam kehidupan manusia diibaratkan mutiara dan cahaya dalam hatinya, sehingga tanpa iman maka kehidupan manusia akan menjadi gelap. Tanpa iman maka jalan hidup seseorang bagaikan tanpa arah tujuan, karena tidak ada orientasi tertentu dalam perjalanannya.
Iman tidak hanya sekedar keyakinan dalam hati, namun juga diikrarkan di lisan dan dilaksanakan dengan anggota badan. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dalam lisan, dan dilakukan dengan anggota badan atau perbuatan. Hadis tersebut menjelaskan tiga hal yang menjadi unsur penting sebuah keimanan. Yaitu yang pertama, hati yang meyakini, lisan yang mengikrarkan, dan anggota badan yang selalu menerapkan dalam perbuatannya. Kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentulah diawali dari keyakinan kita akan keberadaannya. Kemudian lisan kita dengan penuh kesadaran mengikrarkannya. Asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Selanjutnya tentulah tanpa paksaan sedikit pun kita dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kita. Itulah kecintaan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keimanan yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga ia meletakkan keimanan kepadanya pada tempat tertinggi dibandingkan kecintaannya kepada apapun dan siapapun. Dalam konteks sosial di mana manusia diciptakan Allah sebagai khalifah di muka bumi, maka keimanan seseorang menjadi hal yang mutlak dimiliki. Bagi kita umat Islam, tidak ada lagi istilah ini aku dengan segala keimananku. Namun yang harus disebarkan dan ditebarkan adalah inilah keimananku dengan kasih sayangku. Maka sebagai pelajar hendaknya kita tidak tenggelam dalam rutinitas religi kita dengan mengesampingkan kawan-kawan di sekitar kita. Mengapa demikian? Karena Rasulullah SAW sebagai tuntutan kita pun mengajarkan bahwa kebaikan untuk orang lain juga termasuk kesempurnaan iman. Selanjutnya yaitu ciri ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang melaksanakan perbuatan baik namun menjadi sia-sia di mata Allah. Perbuatan yang dilakukannya hanya berhenti sampai di dunia saja, tidak dapat memberinya manfaat bagi dirinya sampai kehidupan di akhirat. Mengapa demikian? Karena ada hal-hal yang belum terpenuhi, di antaranya didasari keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sesuai tuntutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selain keikhlasan, ada hal yang penting lainnya yang harus dipahami bagi setiap muslim dalam melaksanakan ibadah sebagai aktualisasi keimanan, yaitu melaksanakan seluruh amal perbuatan dengan tidak asal-asalan dalam menjalankan dan sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal perbuatan yang tidak sesuai dengan tuntutan Rasulullah, tentu kita sering mendengar istilah bid'ah. Bid'ah adalah sesuatu yang baru atau sesuatu yang tidak sama dengan contohnya. Namun dalam Islam tidak semua bid'ah dilarang. Bid'ah hasanah adalah hal yang belum pernah ada pada zaman Rasulullah. Jadi di dalam materi kuteguhkan imanku dengan ibadahku, di mana hubungan iman dengan ibadah itu yang sangat erat. Jika seseorang melakukan ibadah tanpa ada rasa keimanan, maka ibadahnya itu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu kita harus mempunyai keimanan yang kuat dan ibadah yang kokoh ataupun ibadah yang istiqomah dalam kehidupan sehari-hari. Jangan karena kehidupan di dunia kita lupa dengan kehidupan yang di akhirat. Marilah kita seimbangkan, ya, menyeimbangkan antara kehidupan dunia dan kehidupan di akhirat. Di dalam video ini saya menggunakan metode ceramah dan strategi pembelajarannya, yaitu everyone is a teacher here, dimana di sini saya akan menerapkan kepada peserta didik mereka sebagai seorang guru. Everyone is a teacher here. Setiap orang adalah seorang guru, seorang pendidik, dan seorang pengajar. Jadi dalam materi ini dapat disimpulkan ternyata mempelajari ajaran Islam adalah bentuk perwujudan dari iman kita. Betapa tidak dengan mempelajari ajaran Islam kita mengetahui hal-hal yang dibenarkan dan dilarang oleh Islam.
sehingga kita tidak tenggelam dalam kesalahan terus-menerus. Tentu kita tidak pernah berhenti beraktivitas dalam keseharian kita, mulai dari bangun tidur sampai kita terbangun kembali di pagi hari. Pastilah banyak yang sudah kita lakukan. Saatnya kita mengevaluasi diri, apa yang sudah kita perbuat dari rutinitas kita tersebut, dan mencoba untuk senantiasa meningkatkan kualitas amal perbuatan. Jadi kesimpulannya itu, marilah kita melakukan segala sesuatu aktivitas yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk ibadah. Dan marilah membenahi diri, mengevaluasi diri, dan meningkatkan kualitas amal perbuatan kita sesuai dengan materi keteguhkan imanku dengan ibadahku. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.